posisi, supinasi, terus apa lagi? Pronasi, ya, sama posisi sim ya. Ya, oke ya. Enggak bisa. Nah, untuk pengaturan posisi, ya. Oke, alat yang disiapkan. Oke, alat yang disiapkan adalah sampiran dan sarung tangan. Oke, kemudian melakukan verifikasi data dulu. Biar saya bacain nanti ada. Udah kemarin kan ini verifikasi. Selamat pagi. Ibu. Apa benar dengan Ibu Dita? Dita kan? Iya, bersahur. Perkenalkan, saya Bibi Aisyah yang hari ini bertugas di ruang apa? Boleh di ruang perawatan ini atau di ruang persalinan ini, terserah lah ya. Terus di sini saya akan menjelaskan tujuan dan prosedurnya. Jelas ya? di sini saya ingin melakukan tindakan pada Ibu Dita. Tapi sebelumnya saya izin mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dan agar tidak terjadi Terhindar. Agar kuman-kuman yang tangan saya terhindar. ya, agar membunuh kuman yang ada di tangan saya dan tidak terjadi penularan. Itu kemarin tujuan cuci tangan, sekarang tujuan pengaturan. Tadi posisinya global aja. Apa namanya? Misalnya saya akan melakukan pengaturan posisi ibu, ya, di mana ada posisi apa aja tuh sim, harus tahu juga ya. Semi polar, apa polar gitu ya. Jadi jelasin dulu posisi. Ingat nggak posisinya? Kan terserah kan posisinya. Saya ingin untuk melakukan pengaturan posisi agar ibu merasa nyaman dan dibaca ya, merasa nyaman. Nah, terus posisinya bebas. ya, posisi nanti kan kita jelasin nanti ada posisi. Iya, satu nanti posisi. Ya. Dan itu. Ya, yang pertama posisi power. Power. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Oh iya, mencuci tangan. Benar nggak? Iya. Mencuci tangan gitu. Iya. Begitu dulu. Jadi melakukan sarung tangan, ingat ya, tetap aja kalau memasang sarung tangan berarti tangan yang apa? Yang kiri yang ngambil, ya ambil, kemudian masukkan tangan yang dominan ya. Oke, tangan dominan kemudian baru yang kiri ya, ambil sarung tangan yang kiri yang diluarkan. Oke, baru masukkan ya. Sarung tangan kemudian atur posisi. Oke, mengatur posisi Fowler. Tinggikan kepala sampai 90 derajat. Ya. Terus apa lagi? 90 derajat berarti setengah duduk ya. Posisi duduk 90 derajat. Nah, menggunakan bantal. Mana bantalnya? Biasanya kan ini juga bisa sini. Bersandar nggak sih? Iya, bersandar. Ini nggak bisa ya? Oh iya, ini nggak bisa. Berarti posisinya harus bersandar. Itu mundur aja. Nah, lagi. Nah, terus lagi. Setengah duduk ya. Jangan setengah duduk. Oke ya.
kanan kiri. Ada bantal lagi nggak? Coba ambil 2 deh. Satu lagi. Di bawahnya. Baik. Nih. Nah, kalau di rumah sakit nggak ada bantal banyak, jangan ya satu aja gitu ya. Satu bantal bukan yang penting dia. Oke ya. Oke, seperti itu ya untuk posisi Fowler. Kemudian semi Fowler. Ya, tinggikan kepala setengah duduk dapat 30 ya, terus kasih kita 30 sampai 45 derajat. ya gitu ya. Oke ya, tempatkan papan kaki di telapak kaki pasien. Kalau ada papan, kalau nggak ada papan nggak bisa gitu aja ya, harusnya ya ada papan gitu kan, tapi kan nggak mungkin kalau mau dia sebelah sini kan, ini kan ada papannya nih. Tapi ntar nggak bisa nyender. Ya begitu ya posisinya ya, yang penting kakinya lurus. Oke. Ini posisi semi Fowler. Berapa semi Fowler, berapa derajat? 90, 40, 30 sampai 45. 30 sampai 45 derajat. Berapa Fowler? 90 derajat. Ya, ingat ya itu ya. Oke, kemudian posisi dorsal recumbens ya. Posisi dengan posisi berbaring telentang. Oke. Ya. Dengan lutut ditekuk, fleksi diregang. Coba dibacain. Kakinya gini. Apa sih itu pasien dalam posisi berbaring terentang, lutut ditekuk, fleksi. Fleksi itu direnggangkan. Anjir. Direnggangkan. Tangan menapak di atas tempat tidur. Itu telapak kaki. Iya. Terus Oh ya udah, berarti ini. Durasi. Dorsal recumbens. Nah, posisi telentang ya, maksudnya kepala. Terus kemudian kaki fleksi. Gini ya. Oke. Ini biasanya posisi apa nih? Biasa buat periksa. Bisa itu vagina apa tuh namanya? Ini yang ini nih. Pemeriksaan dalam. Atau enggak pulva bersihin Vagina. Ya, untuk melihat pemeriksaan apakah ada flor arbus yang keluar, varises atau perdarahannya gitu ya. Oke, itu posisi dorsal recumbens ya. Oke, kemudian posisi litotomi. Nah, posisi litotomi gimana? Oke, posisi berbaring telentang, tungkai ditarik. Nah, tungkainya ditarik. Oke, ditarik kemana nih? Ke atas bagian perut membentuk sudut 90 derajat terhadap paha. Katakan sebenarnya harusnya ada penyangga kaki ya. Iya. Mana sih di sini enggak ada ya? Enggak, tempat tidur itu lo nggak yang ada ini. Enggak sih? Yang tempat tidur yang ada penyangga kakinya. Jadi kayak garis ini ya, besi panjang-panjang itu kan? Iya, yang di atas itu ada besinya di sini, terus ini buat nopang. Pernah lihat ya? Di sini nggak ada sih. Kasian banget sih. Oh yang buat iya yang buat nggak apa-apa ceker uku
kakinya ini tuh sedangkan kakinya susah. Kalau misalnya posisi mau persalinan ya, biasanya ini diangkat gini. Biasanya kalau posisi persalinan begini. Oh, besi yang Ya. Iya yang buat. iya. Ya. Ya. Itu loh yang suka lihat gak di Iya. orang-orang lahir. Persalinan ya. Jadi kakinya biasanya kalau ada ini sanggaan itu sangga nih biasanya. Ini sangga ini sangga ya. Jadi ada namanya apa namanya? Nah ini mesti gini ya. Namanya posisi litotomik. Jadi Posisi lito. pakainya tempat tidur namanya ginekologi ya, bukan tempat tidur biasa. Tempat tidur ginekologi namanya. Ya, yang ada Yang ada kakinya aku. Siapa? Yang- Oh iya, ya. Saskia. Siapa yang kemarin tuh yang Aku sama Mei kayaknya. Yang ada kakinya gitu buat persalinan ya, Bu? iya. Iya. Ya itu begitu. Itu ada tempat tidur ginekologi namanya. Ya, jadi ada bayangan ya berarti Iya, Saskia ada. sama yang lain. Nih yang kayak gini nih. Ya, itu ya untuk posisi litotomi. Kemudian posisi Turnenberg. Turn and Turnenberg bird. itu posisinya tidur tentang kepala lebih rendah dari kaki. Jadi ada kakinya diapain nih? Nih. Nah, kakinya dikasih Yang ada kakinya. bagian penyangga tempat tidur. Oke, boleh tidur. Nah, Yang ada kaki ya, guys. kurang ke atas. nah, kalau enggak tambahin satu lagi itu nah kakinya nah gini nih. Nah, satu nah buat lutut, yang satu buat kaki. Harusnya di sini juga ada lagi ya biar agak tinggi ya. Kamu ini enggak? Nah, ini deh. Nah, ya. Ini adalah posisi apa tadi? Turn bird. Turn bird. Oke, kemudian ada posisi genupectoral. Posisikan pasien dengan cara menungging, kedua kaki diteguhkan, dada menempel ke atas atau tempat tidur. Ayo. Menungging. Berisik banget. Emang enak pasien ya? Ini nggak usah pakai ini ya bantal ya. Nggak ada bantalnya, jadi bantalnya diambil aja. Ya, ditaruh di sini nih. Ya. Nungging lu buat itu. Di kursi kesini ya, kesini. Oh, ini. Allahu Akbar. Dadanya menempel ke Gimana? Ini. Iya. ya. Ini posisi begini tuh untuk apa coba? Untuk Tulang ekor bukan tulang ekornya, bukan. Ini posisi kayak gini kalau misalnya ibu hamil, ya, ibu hamil kalau lagi sungsang. Nah, bayinya posisi bayinya bentar, posisi ini. Ya, Si jadi Dita harus tahu apa? sujud. Nah, sujudnya bukan sujud begini ya, kan? Ada ya, ininya menempel lah ke Sama kasur atau kasur. matras ya. Ibu, Begini. nanti bisa nggak sih Bu misalnya bayi sungsang itu biar pindah lagi kepala ke bawah? Ya itu posisi. Oh, tapi harus pas kalau udah baru ketahuan pas 8 bulan? Nggak bisa. Kak, kan bayi itu kepala bayi lahir bayi itu kan kita kan ada panggul ya. Iya. Kepala itu akan melewati panggul kalau kepala itu biasanya usia kehamilan 36 minggu. 36 minggu udah harus masuk panggul. Kalau masih di atas 36 di bawah 36 minggu masih bisa dia posisi muter. Oh, kalau di atas. Jadi jangan sampai lebih dari 36 minggu. minggu. Kalau misalnya udah 36 minggu pasti udah turun ke bawah. Dan itu turun udah posisinya bukan lagi kepala tapi bokong, bukan kaki. Posisi kan begini dia kan. Bokong sama kepala aja. Ya ada juga sih bokong kaki gitu, ada bokong tapi ada kakinya, ada yang kayak gitu. Ya jadi ya itu ya makanya kenapa harus bisa posisi
apa namanya, nungging. Nah ya, posisi namanya posisi genuflektoral ya, posisi nungging. Ibu. Ya, jadi nungging kepala dada ya ke matras ya atau ke kasur ya. Tuh. Nah, tadi ya. Gitu. Jadi biar si apa namanya, bayi juga muter ya. Saya dulu juga sama, susah disarannya sampai berapa menit ya? 15 sampai 30 menit saya dulu. Kan lumayan lama ya. Pegel pasti pegel. Gitu. Kan banyak ya, bisa, nah, bisa anak pertama bisa, tapi anak ketiga, nah, berat, iya berat, berat lah, karena kan ini ada apa namanya, ada jangan sampai ini jebak aja. Iya kemarin. Gitu. Jadi sambil sih kanan kiri gitu. Kalau emang terlalu jauh ke matras ya bolehlah pakai apa, bantal dikit nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kepalanya atau apa itu gitu ya. Dada sama ininya kan biar datar juga ya, boleh. Tapi lebih bagus lagi kan kalau sampai ke matras ya, sampai ke kasur itu kan dia emang benar-benar bunyi gitu ya. Jadi biar bisa Muter. sebenarnya caranya banyak sih selain sujud ya, tadi genuflektoral atau mungkin sering jalan. Nah, makanya kenapa ibu hamil tuh harus sering jalan. Kalau lagi sungsang dulu ibu banyakin jalan biar cepat turun kepalanya gitu kan. Nah, itu juga sama, kalau misalnya kepalanya belum masuk ya jalan terus dah, jalan aja biar cepat masuk mana, pintu atas panggul gitu ya. Kalau misalnya usia kehamilannya sama dengan TFU-nya, sesuai dengan TFU sesuai dengan usia kehamilan. Tapi kalau tinggi usia udah besar ya wajar lah, nggak bisa turun dia ya, mungkin kepalanya besar daripada panggul, bisa jadi kayak gitu ya. Tapi kita usaha aja dulu. Kalau tinggi fundus uterinya sesuai dengan usia kehamilan ya, insya pasti akan turun ke bawah. Caranya jalan ya, walaupun bisa, emang bisa ya Bu, jalan dengan jalan dia bisa turun ke bawah gitu ya, ya bisa aja. Karena kan kita ada gaya apa sih, gravitasi kan, gravitasi bumi kan. Kalau misalnya kita lempar batu pasti ke atas, pasti turun ke bawah karena dia berat. Nah itu bokong sama kepala beratan mana? Kepala. Kalau berat nanti lama-lama dia turun ke bawah. Maksudnya gitu, kenapa harus banyakin jalan dan kepalanya gitu, toh ke bawah gitu. Kalau cuma diem aja ya gimana gitu, kalau nggak ada actionnya kan. Udah lanjut. Posisi apa lagi? Oke, supinasi. Dalam ya. Seperti biasa tadi, tidur terlentang pakai bantal. Ini adalah posisi. Ayo. Nah, posisi supinasi. Ya. Nah, kemudian ada posisi pronasi. Pronasi apa tadi? Tengkurap. Tengkorak. Kemudian ada posisi sim. Berarti pasiennya udah pintar banget ya. Posisi sim. Ya tinggal ini aja. Apa? Tinggal miring. Coba miring. Nah. Miring ya. Nah, gini. Kayak di pantai. Kemudian nih kakinya yang satu lurus, yang satu ini enggak tekuk. Nah gini maksudnya. Ini ada bantalnya. Nah, Ntar kirimnya di grup. bantalnya taruh sini. Ya, satu Kirim lagi. di grup. 20 menit enak ya Dita. 20 menit aja. Sebenarnya jangan ini. Buat lu jangan satu lagi. Setengah jam kayak gitu. Kata gue, terus kakinya kotor. Cantik banget. Kakinya coba ke atas. Ini ya posisinya ya. Ya mukanya ke sana. Posisi Sim.
ya. Udah Dita, betah Dita. Ibu mau nanya, ibu kan itu